Ustadz tadi diterangkan tentang bahwa prinsip utama di dalam Islam itu makan makanan yang halalan toyiban. Yang menjadi masalah adalah apakah setiap yang halal itu toyib atau bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih. Tadi saya katakan bahwa prinsip dalam ajaran Islam itu halalan toyiban, harus halal dan harus toyib ya. Juga di dalam Al-Quran banyak sekali informasi ayat yang mengatakan secara khusus toyiban saja ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 57, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Banyak sekali kulu min thayyibati ma razaqnakum, surat Al-A'raf. Jadi tidak ada tambahan halalnya, hanya thayyib saja. Ada sekitar 7 ayat ya di dalam Quran mengatakan kulu min thayyibatin, makanlah dari yang baik-baik. Nah, sebetulnya menjadi menarik kenapa kok itu diperintahkan harus makan yang thayyib itu. Apakah tadi setiap yang halal itu pasti thayyib ya itu ya. Jadi tidak semua halal itu thayyib ya, tidak semuanya. Sehingga ini Al-Qur'an mengingatkan, tolong perhatikan bahwa yang dimakan itu selain faktor yang halal juga harus yang thayyib ya. Karena thayyib itu artinya standar medis ya. Standar medis atau standar ya ahli gizi. Nah, itu juga menjadi penting bahwa umat Islam itu adalah ajaran yang komprehensif. Jadi tidak hanya saja bicara hanya bayani saja. Bayani ini dalilnya ini halal. Nasi jelas halalnya. Tapi itu thayyib apa? Tidak. Ketika nasi itu sudah basi kan itu. Jadi kan si nasi itu halal, itu burhaninya jelas umpamanya ya. Tetapi ketika ada makanan yang sudah basi, ini menurut medis kira-kira sehat apa enggak? Dampaknya nanti bagaimana kalau yang sudah basi dimakan, itu kan menjadi tidak thayyib. Sehingga jangan sampai hanya kita fokus kepada yang halal tetapi mengabaikan yang thayyibnya. Jadi kalau orang di kampung yang penting halal, tak peduli ini bergizi atau tidak. Nah, itu sebetulnya kalau mampu beli makanan juga yang bergizi juga ya. Jadi karena itu termasuk kategori yang thayyib. Jadi thayyib itu standarnya adalah istilahnya pendekatan burhaninya. Jadi kalau halal itu pendekatan bayaninya, kalau thayyib itu adalah pendekatan burhaninya. Bagaimana kita memadukan ilmu-ilmu yang lain tadi menurut medis makanan ini baik tidak ya. Mungkin bagi orang tertentu ini baik, tapi bagi sebagian lain itu tidak baik ya. Apa misalkan kita minum teh manis atau makan gula ya, gula itu kan halal-halal saja. Tapi bagi orang yang punya penyakit diabetes atau yang punya penyakit gula kan itu menurut medis tidak baik, itu jangan diminum, bahkan bila perlu tinggalkan ya itu. Nah, sehingga itu menjadi tidak thayyib lagi. Sehingga thayyib ini ya prinsip ya juga ya. Jadi tadi tidak semua halal itu pasti thayyib. Ya, tergantung nanti konteks keadaannya, dan juga tidak semua thayyib itu juga halal. Ya, tidak mesti ya. Umpamanya mungkin ada, mohon maaf ya, daging babi diolah sedemikian rupa sepertinya menarik, tetapi itu jelas haramnya. Jadi tidak yang baik otomatis haram, halal ya, tidak yang baik otomatis halal, atau juga tidak yang halal itu otomatis baik. Jadi dua-duanya harus dipadukan. Gitu. Berarti memang halal dan thayyib ini harus saling berkelindan ya, Ustaz. Tidak boleh terpisah satu antara lainnya.